Dalam nanti pertanyaan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan anggota Yupita dan saya sendiri Astri Ayuningsi. Di mata kuliah Kimia Hayati Kepulauan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ocha Rohaniska SPMSI. Di sini kami akan menjelaskan tentang kajian aktivitas antibakteri tumbuhan daun sirih dan anggur laut. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilakan teman saya untuk menjelaskan materi ini terlebih dahulu. Kepada Yupita dipersilakan. Baik, pertama-tama latar belakang apa sih itu senyawa antibakteri. Jadi antibakteri adalah zat yang dapat membunuh atau menekan pertumbuhan dan reproduksi dari bakteri. Antibakteri termasuk ke dalam antimikroba yang memiliki mekanisme kerja dengan senyawa aktif dalam menghambat pertumbuhan bakteri dengan cara merusak dinding sel, merubah permeabilitas sel, merubah molekul protein, merusak asam nukleat, menghambat kerja enzim, dan menghambat sintesis asam nukleat serta protein dari bakteri. Nah, alternatif yang dapat digunakan untuk mencegah dan menghambat resistensi bakteri adalah dengan memanfaatkan tumbuhan herbal atau tumbuhan alam yang sangat baik untuk diaplikasikan sebagai obat-obatan karena mengandung senyawa-senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Untuk tanaman darat yang dapat diajukan sebagai tanaman herbal antibakteri adalah daun sirih hijau. Tanaman sirih adalah tanaman herbal yang sangat mudah dikenali, baik dari bentuk daun maupun aroma yang khas karena kandungan senyawa aktif dari daun sirih yang mengandung minyak atsiri. Tanaman sirih menjadi salah satu pengobatan herbal dikarenakan tanaman sirih sangat kaya akan kandungan senyawa metaboliknya. Tanaman sirih memiliki aroma yang khas. Hal ini dikarenakan adanya kandungan eugenol dan kafikol. Kafikol juga merupakan senyawa yang berkhasiat sebagai antibakteri yang lebih kuat dari fenol dan juga berkhasiat sebagai imunomodulator. Untuk kajian etnobotani dari daun sirih di beberapa daerah, misalnya adalah pada daerah Papua untuk masyarakat suku Kurudu mengkonsumsi sirih hijau sebanyak 3 kali sehari untuk mencegah terpaparnya virus corona. Masyarakat suku Dayak di Kalimantan memanfaatkan daun sirih hijau sebagai obat gatal-gatal dan obat untuk mengobati bengkak. Ada juga masyarakat Batu Hampara di daerah Aceh memanfaatkan daun sirih hijau sebagai obat pencuci darah. Untuk masyarakat Bolo Garang di Kabupaten Grobogan sudah memanfaatkan daun sirih sebagai obat penghilang bau mulut, keputihan untuk menghentikan mimisan dan mengurangi gatal mata. Masyarakat suku Madura juga memanfaatkan daun sirih sebagai pengobatan penyakit jantung. Nah, untuk hasil screening fitokimia ekstrak etanol daun sirih telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan hasil uji bahwa ekstrak daun sirih, tepatnya ekstrak etanol daun sirih hijau, mengandung senyawa tanin, saponin, alkaloid, terpenoid, dan flavonoid. Sedangkan kandungan senyawa aktif dari daun sirih hijau yang memberikan efek antibakteri terutama sebenarnya adalah pada minyak atsirinya. Minyak atsiri daun sirih hijau umumnya berasal dari turunan golongan fenol seperti senyawa eugenol, kafikol yang berkhasiat sebagai antibakteri. Pembentukan zona hambat terbesar pada minyak atsiri sirih hijau dapat dipengaruhi oleh kandungan senyawa yang tersusun dari golongan sesquiterpen seperti transkariofilena, alpha-amorfen, dan beta-selitena.
Senyawa sesquiterpen sebagai antimikroba juga di sangat terkenal karena bersifat hidrofob yang dapat menyebabkan gangguan integritas pada sel bakteri. Pada tabel 2 di sebelah kanan dapat dilihat bahwa beberapa komponen atau kandungan senyawa dalam minyak daun asiri, mulai dari ada senyawa kalfikol, delta elemen, ada etanon, ada eugenol, ada alpha copaena, dan beberapa lainnya yang merupakan senyawa kebanyakan dari sesquiterpen dan turunan fenol. Selanjutnya ada kajian bioaktivitas dari daun sirih sendiri yang telah dibuktikan secara ilmiah melalui beberapa penelitian. Yang pertama adalah sebagai senyawa antibakteri. Menurut penelitian Widya Ningtyas pada tahun 2014, ekstrak daun sirih sudah mampu menghambat pertumbuhan bakteri P. acnes yang dibuktikan dengan metode difusidif dan menghasilkan diameter zona hambat yang cukup besar dan meningkat seiring dengan pertumbuhan konsentrasi penaikan konsentrasi yang digunakan dan diperoleh zona bening pada kertas kram. Selanjutnya ada penelitian Dwi Anggraini pada tahun 2015 yang menyebutkan daun sirih mempunyai aktivitas antibakteri terhadap bakteri P. gingivalis dengan metode eksperimental laboratoris yang dibantu pengolahan data ANOVA dan menunjukkan zona hambat sebesar 22,5 mm. Selanjutnya ada juga penelitian menurut Nisha dan kawan-kawan pada tahun 2022 yang menjelaskan perbandingan aktivitas antibakteri antara ekstrak murni daun sirih dan dari minyak atsiri daun sirih yang dapat dilihat pada grafik di sebelah kiri. Nah, untuk pada grafik di sebelah kiri, terdapat dua buah grafik yang menunjukkan perbedaan dari aktivitas antibakteri atau dari zona hambat antara minyak atsiri dari daun sirih dan ekstrak dari daun sirih. Seperti yang kita lihat bahwa untuk aktivitas antibakteri dari minyak atsiri daun sirih itu lebih tinggi daripada yang ekstrak. Ya, hal ini dibuktikan bahwa konsentrasi yang rendah dari minyak atsiri, yaitu hanya 0,5%, sudah mampu memberikan aktivitas antibakteri dengan zona hambat 7,33 mm. Sedangkan untuk ekstrak daun sirih hijau baru menunjukkan aktivitas antibakterinya pada konsentrasi 5%, dengan zona hambat hanya 7,8 mm. Selanjutnya ada juga penelitian menurut Alidrus dan Nurul pada tahun 2022 yang melakukan penelitian melalui metode difusi sumur media MHA yang menunjukkan zona hambat dimulai dari konsentrasi 20 sampai 60% adalah intermediate, sedangkan pada konsentrasi yang tinggi yaitu 80% sudah menunjukkan zona hambat yang sensitif. Selain sebagai antibakteri, tanaman sirih juga terbukti sudah memiliki aktivitas sebagai antiseptik. Yang pertama adalah menurut penelitian Harun dan Effie pada tahun 2022, di mana obat kumur dengan mengandung ekstrak etanol daun sirih sudah menunjukkan aktivitas antiseptik dengan rata nilai koefisien fenol dimulai dari 0,8 hingga 1,7 seiring dengan peningkatan konsentrasi. Sedangkan nilai koefisien fenol dari obat kumur pembanding adalah 1,3 mm. Selanjutnya ada penelitian Al-Masyuri dan Yan pada tahun 2018 yang menunjukkan bahwa obat kumur yang mengandung ekstrak etanol daun sirih memiliki nilai koefisien 1,87, sedangkan obat kumur povidon iodin memiliki nilai koefisien fenol 1,0. Dan dari hasil ini kita dapat ketahui bahwa ekstrak etanol daun sirih mempunyai efektivitas antiseptik yang lebih tinggi daripada obat kumur pembandingnya. Selanjutnya bioaktivitas daun sirih sebagai antioksidan yang dibuktikan oleh
penelitian Suwarantika dan kawan-kawannya pada tahun 2023, di mana pengukuran antioksidan ini adalah terhadap nilai IC50. Di sini didapatkan nilai IC50 sebesar 22,8 miligram yang terkategori sangat kuat. Selanjutnya ada juga penelitian Kristiani dan kawan-kawan pada tahun 2023 menyebutkan nilai IC50 yang diperoleh adalah sebesar 5,67 mikrogram per mililiter, sehingga ekstrak daun sirih hijau termasuk antioksidan yang sangat kuat, karena secara teori nilai IC50 apabila kurang dari 50 mikrogram per mili itu menunjukkan aktivitas antioksidan yang sangat kuat. Nah, selain dari ketiga bioaktivitas yang telah dijelaskan, beberapa jurnal juga telah menjelaskan bahwa daun sirih juga memiliki bioaktivitas sebagai antihipertensi, antidislipidemia, dan juga dapat membantu mempercepat penyembuhan luka. Dari beberapa senyawa turunan fenol yang terkandung dalam daun sirih, dua diantaranya yaitu kaktikol dan eugenol merupakan senyawa dengan aktivitas antibakteri yang sangat kuat. Untuk senyawa eugenol dilakukan beberapa jurnal telah melakukan analisis spektrofotometri UV Swiss-nya dan didapatkan peak panjang gelombang pada 220,9 nanometer karena senyawa eugenol memiliki kromofor atau ikatan rangkap terkonjugasi pada cincin benzenanya. Selanjutnya untuk analisis FTIR yang telah dilakukan untuk senyawa eugenol dapat dilihat pada grafik di sebelah kanan. Pada grafik yang paling bawah yang menunjukkan senyawa eugenol dapat dilihat dari paling sebelah kiri sekitar panjang gelombang 3.600 meter ini teridentifikasi sebagai gugus OH atau gugus yang menunjukkan senyawa fenol. Sedangkan sekitar 1.100 menunjukkan ikatan CH aromatik atau pada cincin benzen. Ada juga menunjukkan ikatan CH yang di luar aromatik yaitu sekitar 2,9 nanometer. 2900 cm pangkat minus 1. Selanjutnya sekitar 1.600 sampai 1.700 itu ada menunjukkan ikatan C rangkap 2 pada daerah sini dan pada cincin aromatik terdapat ikatan rangkap 2. Kemudian di daerah 1.200 hingga 1.300 ada ikatan CH. Dan terakhir ada ikatan CO, yaitu sekitar 1.000 CO yang merupakan ikatan di senyawa ini, pada ikatan di sini, pada senyawa. Nah, untuk analisis selanjutnya adalah analisis NMR dari senyawa eugenol yang terdapat pada daun sirih, dan di sini telah disajikan data multiplisitas dan pergeseran kimia dari senyawa eugenol pada spektrum yang dapat dilihat pada gambar. Nah, pada spektrum NMR ini sinyal doublet pada daerah pergeseran kimia 3,3 ppm itu adalah berasal dari proton CH2 yang terikat di antara C, di mana dengan di sini ditandai dengan proton H3 dan pada struktur dapat dilihat bahwa proton CH2 itu terdapat di sini. Selanjutnya ada sinyal singlet pada pergeseran kimia 3,8 yang berasal dari proton pada gugus metoksi. Gugus metoksi terdapat pada gugus ini di sini yang ditandai dengan H7 dengan multiplisitas singlet yang terdapat 3H dengan pergeseran kimia 3,8. Selanjutnya ada sinyal double doublet pada daerah pergeseran kimia 5 ppm di sini yang ditandai dengan proton H1 pada C yang di sini.
Ada juga pergeseran kimia multiplet yang terjadi pada pergeseran 5,9 ppm yang berasal dari proton CH yang ditandai dengan proton H2, yaitu terdapat di C yang di sini. Dan terakhir ada juga sinyal multiplet dengan pergeseran kimia 6,8 ppm yang berasal dari proton di cincin benzen yang ditandai dengan H4 yang terdapat di daerah cincin benzen di sini. Nah, untuk selanjutnya adalah tanaman atau organisme laut akan dijelaskan oleh rekan saya Astria Yunisi. Baik, pada kajian antibakteri ini untuk organisme lautnya kami menggunakan anggur laut sebagai tanaman herbal antibakteri. Anggur laut ini sendiri atau yang bernama latin Caulerpa racemosa merupakan salah satu jenis tumbuhan yang bermanfaat untuk pengobatan terapi. Anggur laut sendiri mengandung senyawa kimia yang berfungsi sebagai antibakteri seperti alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, dan steroid. Untuk kajian etnobotani anggur laut, konsumsi lat atau anggur laut ini sendiri sudah turun-temurun mendarah daging bagi masyarakat pesisir. Semisalnya untuk orang Kei. Tanpa disadari, lat ini sendiri mengandung banyak manfaat yang berguna bagi tubuh manusia. Dan tentu mengandung banyak vitamin juga. Masyarakat Takalar mengenal anggur laut sebagai lawi-lawi, yang telah lama digunakan dalam industri makanan dan kosmetik, karena memiliki sifat yang menguntungkan. Berdasarkan tabel hasil uji fitokimia ekstrak anggur laut atau terdapat beberapa senyawa bioaktifnya. Yang pertama ada alkaloid yang di sini hasil ujinya yaitu positif. Untuk saponin hasil ujinya positif, untuk tanin hasil ujinya positif, dan untuk fenolik hasil ujinya juga positif. Untuk flavonoid hasil ujinya positif. Di sini sendiri untuk triterpenoid hasilnya negatif sendiri. Untuk steroid hasilnya positif. Jadi dapat disimpulkan pada hasil uji screening fitokimia anggur laut memiliki kandungan senyawa fitokimia seperti tanin, saponin, alkaloid, flavonoid, fenolik, dan steroid. Untuk triterpenoid ini sendiri tidak ada. Lanjut ke bioaktivitas anggur laut. Terdapat beberapa penelitian di sini yang menyatakan bahwa terdapat bioaktivitas dari anggur laut itu sendiri. Menurut penelitian Pati Peiloi dan kawan-kawan tahun 2023, hasil analisis konsentrasi ekstrak C. racemosa atau anggur laut memberikan pengaruh terhadap zona hambat dari setiap jenis bakteri. Perlakuan ekstrak 100% dari anggur laut menunjukkan nilai zona hambat yang paling tinggi dibandingkan konsentrasi ekstrak 25%, 50%, dan 75%. Sedangkan menurut penelitian Jeffriandi dan kawan-kawan pada tahun 2021, hasil penelitiannya menunjukkan ekstrak metanol anggur laut tergolong memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri E. coli dan Bacillus cereus dengan konsentrasi 6% ekstrak metanol memiliki nilai tertinggi zona hambat pada bakteri E. coli yaitu 2,27% dan pada bakteri Bacillus cereus 6,82%. Sedangkan menurut penelitian Saputri dan kawan-kawan pada tahun 2019, hasil penelitiannya juga menunjukkan ekstrak anggur laut membentuk zona hambat yang ada pada perlakuan 5%, 10%, dan 15% pada bakteri S. aureus berturut-turut 7,1 mm, 8,3 mm, dan 9,1 mm. Sedangkan pada bakteri E. coli yaitu
5,1 mm, 6,1 mm, dan 7,1 mm. Bioaktivitas anggur laut yang lainnya yaitu sebagai antioksidan. Terdapat beberapa penelitian juga yang menyatakan bahwa anggur laut memiliki bioaktivitas sebagai antioksidan. Menurut penelitian Yanuarti dan kawan-kawan pada tahun 2023, hasil analisis antioksidan pada ekstrak etanol 96% anggur laut mendapatkan nilai AC50 sebesar 237,5 miligram per liter. Hasil analisis antioksidan pada ekstrak etanol 96% anggur laut termasuk ke dalam range antioksidan sedang 100 sampai 250 mg per liter. Anggur laut memiliki potensi sebagai antioksidan yang alami. Sedangkan menurut penelitian Fitriani dan kawan-kawan pada tahun 2022, hasil penelitiannya menunjukkan nilai IC50 dari ekstrak metanol, fraksi N-heksan, dan fraksi DCM anggur laut secara berturut-turut adalah 82,8 mikrogram per mililiter, yang menyatakan antioksidannya kuat, 131,2 yang menyatakan antioksidannya sedang, dan 192,43 yang menyatakan antioksidannya lemah. Ada juga bioaktivitas anggur laut lainnya yaitu sebagai anti fungi. Menurut penelitian Veluet dan kawan-kawan pada tahun 2022, hasil penelitiannya menunjukkan ekstrak anggur laut mengandung metabolit sekunder yaitu saponin, flavonoid, tanin, dan steroid yang mampu menghambat pertumbuhan jamur Candida albicans pada konsentrasi 25% dengan zona hambat berdiameter 12,5 mm. Pada konsentrasi 50%, zona hambatnya berdiameter 14,5 mm. Pada konsentrasi 130%, zona hambatnya berdiameter 17,5 mm. Pada konsentrasi 185%, zona hambatnya membentuk diameter 19 mm. Dan pada konsentrasi 250%, zona hambatnya memiliki diameter 22 mm. Adapun analisis spektrofotometri UPP quercetin. Pada data ini menunjukkan pada analisis senyawa quercetin standar dengan metode spektrofotometri UPP membentuk panjang gelombang maksimum yaitu pada peak panjang gelombang 361,8 nanometer. Untuk struktur senyawa quercetin bisa dilihat di sini, yang merupakan turunan dari flavonoid. Analisis FTIR senyawa quercetin dapat dilihat di sini pada gelombang 3294 terdapat gugus OH stretching. Pada gelombang 1671 terdapat gugus CO, dan pada gelombang 1614 terdapat gugus
ikatan rangkap 2 karbon. Pada gelombang 1513 terdapat gugus cincin aromatik, dan pada gelombang 1457 terdapat gugus rangkap karbon. Di sini juga terdapat puncak vibrasi ulur gugus hidroksil dan karbonil yang teramati pada gelombang 3294 dan 1671 cm. Ini satu yang mengkonfirmasi keberadaan gugus-gugus tersebut pada kuarsetin. Dari sini dapat diperkirakan bahwa hidrogen masing-masing dapat mencapai puncak getaran regangan siklobenzena yang diamati pada gelombang 1614, 1513, dan 1457. Di sini juga ada data analisis NMR senyawa kuarsetin. Untuk penomoran karbon pada senyawa kuarsetin dapat dilihat pada gambar. Sedangkan spektrumnya ada di bawahnya. Untuk multiplisitas hidrogen pada tiap karbon terdapat pada tabel di samping. Spektrum ini mengungkapkan bahwa ada 3 jenis sinyal proton, yaitu proton aromatik dan proton hidroksi analit, serta sinyal proton pelarut. Struktur induk flavonol adalah flavon yang tersubstitusi pada angka 3 pada benzopyron dengan gugus hidroksi, yang menjadikannya 3 hidroksi flavon. 2 proton aromatik pada benzopyron pada C6 dan C8 muncul sebagai struktur doublet masing-masing pada 6,05 ppm dan 6,30 ppm. Multiplisitas muncul dari kopling jarak jauh 4J 2H W 2HZ melintas sistem multiplisitas aromatik. Proton C2 7,45 ppm dan C6 7,6 ppm pada substituen katekol masing-masing muncul sebagai doublet. 3J 2H sama dengan 8,5 Hz dan singlet dengan kopling W yang selanjutnya memisahkan setiap sinyal, sedangkan proton proton 3 hanya berpasangan dengan satu proton tetangganya, yaitu C2, dan muncul sebagai doublet yang berpusat pada 7,6 ppm. Proton hidroksil pada C3, 4 aksen 5 dan 5 aksen disatukan dalam singlet lebar mendekati 9,1 ppm. Sedangkan proton fenolik pada C7 tampak sebagai singlet jelas dekat 12, ppm. Pergeseran kimia dan bentuk proton hidroksil ini merupakan konsekuensi dari ikatan hidrogen intramolekul dengan atom oksigen karbonil O16. Cincin yang beranggotakan 6 orang terbentuk yang mempengaruhi laju pertukaran proton dinamis dari proton labil sekaligus mengurangi kerapatan elektron, yang menyebabkan bergesernya lebih jauh ke bawah. Sinyal pelarut DMSO muncul sebagai singlet kuat pada 2,5 ppm dengan 2 satelit tajam
13C, J, CH dengan kekuatan 137 Hz, masing-masing pada 0,55% kelipatan utama. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan untuk materi kajian tentang organisme darat dan organisme laut untuk antibakteri. Mungkin bisa diakses di sini jurnal-jurnal yang telah kami pakai dalam membuat kajian ini. Sekian dari kami, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.